Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya Gideon Simanjuntak kembali datang membawa kabar sukacita, kabar baik dari kerajaan surga. Yang punya surga sangat mengasihi saudara. Oleh karena itu sebelum saudara berangkat ke kantor atau melakukan work from home dan melakukan semua aktivitas saudara, Tuhan mau memperlengkapi saudara dengan firman-Nya. Tuhan mau menolong saudara agar sepanjang hari ini engkau melewatinya bersama dengan Dia. Dan apapun yang kita lewati bersama dengan Tuhan akan kita akhiri dengan kemenangan. Sebelum kita memulai renungan singkat pada pagi hari ini, yuk sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami mau siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu agar setiap kata kalimat di bibir perkataannya bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan siapapun yang mendengar, mereka dikuatkan, mereka dipersiapkan, diteguhkan, diperlengkapi. Bahkan hamba berdoa sepanjang hari ini bersama dengan Yesus kami akan melihat hari berkat, hari mukjizat, hari anugerah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita katakan amin. Sebelum saya memulai renungan ini, terima kasih untuk kesetiaan saudara setiap pagi merenungkan firman Tuhan. Saya percaya imanmu makin bertumbuh, saya percaya kehidupanmu makin baik, dan saya percaya yang paling terpenting, engkau makin mengasihi Kristus pencipta hidupmu. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, judulnya adalah memelihara anak harimau. Pak Pendeta, ini renungan Kristiani atau renungan kebun binatang ya? Kok anak harimau segala? Sabar saudara, jangan buru-buru. Kita lihat dasar kebenaran firman Tuhan dalam 2 Samuel 9 ayatnya yang ke-7. Sudah bisa lihat entah di kiri saya atau di kanan saya, tapi ada ayatnya. Atau buka Alkitab saudara, 2 Samuel 9 ayatnya yang ke-7. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca. Janganlah takut, aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Sebuah pepatah Melayu kuno yang mengatakan bagai memelihara anak harimau. Anak harimau waktu kecil kayaknya lucu, menggemaskan, bahkan mungkin membuat kita merasa bahagia dan sebagainya. Tapi ketika harimau bertumbuh besar menjadi harimau jantan atau menjadi harimau betina yang kukunya panjang, giginya, taringnya tajam, dia serta-merta naluri binatangnya tidak dapat dipisahkan demikian saja, serta-merta dia menyerang kita. Dalam dunia politik, dalam dunia kekuasaan, ada banyak orang yang mengatakan kalau ada orang anaknya dari lawan kita, anaknya dari musuh kita, anaknya dari saingan kita, habisin aja, pukul aja, sikat aja, jangan dikasih ampun. Karena mumpung masih lemah, mumpung masih bukan siapa-siapa, mumpung kita masih kuat, jangan dibiarin. Nanti kalau dia udah gede, dia akan pukul kita, dia akan serang kita. Tapi saya mau bilang, Daud memberikan contoh teladan iman yang luar biasa. Keturunan dari Saul, keturunan dari Yonatan, keturunan dari mereka diberikan kasih oleh Daud. Bahkan Alkitab katakan dibiarkan makan sehidangan dengan Daud. Bahkan Alkitab katakan Melfiboset anak dari Yonatan. Alkitab katakan bahkan semua ladang milik Saul dikembalikan kepada Melfiboset. Mungkin beberapa orang di sekitar Daud akan berkata, jangan lakuin itu karena dia anak dari musuh kamu, dia anak dari raja yang pernah mau bunuh kamu. Tapi Daud mengatakan bahwa engkau akan duduk sehidangan dengan aku. Genaplah firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Sama-sama kita baca. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dikatakan ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu,
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Alkitab mengatakan apa cirinya anak Tuhan? Cirinya anak Tuhan adalah kasih. Apa keutamaan dalam kekristenan? Adalah kasih. Karena Yesus mengasihi saudara, maka dia datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus saudara. Daud memberikan contoh yang sangat indah. Sekalipun anak musuhnya, anak saingannya, anak yang pernah membuat dia hampir mati, atau anak yang membuat dia berada dalam keadaan sukar, justru Daud menunjukkan kasihnya. Daripada membalas dendam atau memperlakukan anak keturunan dari Saul yang berkali-kali berusaha membunuhnya, justru Daud menunjukkan belas kasihan kepada Saul. Firman Allah mengatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-38 mengatakan demikian, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Mungkin bagi beberapa orang gak bisa Pak Pendeta, apalagi di kota-kota besar. Kalau kita lemah, dimakan kita. Kalau kita menunjukkan pelemahan atau kasih, kita disikat. Tetapi saudara, miliki ketetapan hati untuk menyatakan kasih kepada semua orang. Karakter kita yang sesungguhnya terlihat ketika kita diberi kuasa, diberi jabatan, dan ada orang yang pernah jahat sama kita, dan orang itu dibawa kekuasaan kita. Adakah kita membalas yang jahat dengan yang jahat, atau justru kita menunjukkan belas kasihan? Tapi Pak Pendeta, nanti kalau saya menunjukkan kasih, saya sayang dia, suatu hari nanti dia tusuk saya, suatu hari nanti dia hajar saya. Kasih selalu mengandung risiko. Kasih selalu mengandung ketidakpastian atau ketidaknyamanan. Tapi tetap lakukan yang benar, tetap lakukan yang baik. Karena saya percaya kasih akan mengalahkan kejahatan. Bagikan kabar baik ini kepada seluruh orang-orang yang saudara kasihi. Dan saya percaya ketika mereka merasakan kasih Kristus, saudara akan menjadi orang-orang yang paling bahagia. Jangan lupa komen di bawah sini saudara, kasih apa yang saudara terima dari Kristus dan bagaimana saudara mengasihi orang-orang yang pernah berbuat jahat sama saudara. Jangan lupa yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.